Halo Sapo, selamat datang di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Hari ini kita akan menyelami kisah asal-usul manusia Bugis, salah satu suku paling tua dan misterius di Nusantara. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kamu tonton sampai habis, karena di akhir video nanti aku akan mengajak kamu berdiskusi tentang siapa sebenarnya leluhurmu. Di Sulawesi Selatan, di bawah langit yang biru dan ombak yang tak pernah diam, tersimpan cerita yang lebih tua dari tulisan. Cerita tentang manusia Bugis tidak hanya ditemukan dalam buku, tapi juga dalam lontrak naskah kuno yang diwariskan secara turun-temurun. Lontrak menyebut bahwa manusia Bugis bukan berasal dari bumi, tetapi dari langit. Nama mereka dikenal sebagai Tumanurung, manusia yang diturunkan dari langit oleh dewa-dewa. Mereka tidak lahir dari tanah biasa, tapi diturunkan untuk menjaga dunia, untuk membangun peradaban, dan untuk menjaga keseimbangan antara daratan dan lautan. Dalam mitologi Bugis, manusia pertama adalah Batara Guru, makhluk langit yang diturunkan ke bumi oleh Dewa Pencipta. Ia adalah simbol keteraturan, kebijaksanaan, dan keadilan. Batara Guru tidak sendirian, ia ditemani oleh para pengikutnya, dan dari keturunannya lah lahir para raja, bangsawan, dan tokoh-tokoh besar Bugis. Ia diturunkan di puncak Gunung Luwu, tempat yang dianggap sebagai poros dunia dalam kepercayaan masyarakat Bugis. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang Tumanurung di keluargamu? Atau mungkin kakek nenekmu pernah menyebut nama Batara Guru? Tulis di komentar, saya ingin tahu bagaimana cerita itu diwariskan di daerahmu. Kabupaten Luwu dianggap sebagai tempat munculnya peradaban Bugis pertama. Disinilah Batara Guru turun dari langit, dan dari sinilah manusia Bugis menyebar ke seluruh Sulawesi Selatan dan bahkan ke luar negeri. Banyak kerajaan Bugis seperti Bone, Sopeng, Wajo, dan Sidrap berasal dari keturunan awal yang bermigrasi dari Luwu. Ini bukan sekedar migrasi biasa, ini adalah penyebaran nilai, bahasa, dan struktur sosial yang rumit. Suku Bugis dikenal sebagai pelaut ulung, tapi tahukah kamu bahwa keterkaitan mereka dengan laut bukan hanya karena ekonomi? Dalam kepercayaan lama, laut adalah tempat tinggal roh-roh leluhur, tempat ujian bagi para kesatria, dan jalur penghubung antara dunia manusia dan dunia dewa. Orang Bugis membangun perahu pinisi bukan sekedar untuk berlayar. Itu adalah lambang status sosial, spiritualitas, dan identitas mereka sebagai penjaga lautan. Orang Bugis bukan hanya tinggal di Sulawesi, mereka tersebar hingga ke Kalimantan, Sumatera, Malaysia, bahkan Filipina. Kenapa? Karena filosofi hidup Bugis menekankan kemandirian, keberanian, dan kehormatan. Mereka disebut perantau ulung, tapi dalam merantau mereka tak pernah meninggalkan identitas. Apakah kamu orang Bugis yang lahir di luar Sulawesi? Atau mungkin kamu pernah bertemu orang Bugis di negeri seberang? Bagikan kisahmu di kolom komentar. Salah satu harta terbesar manusia Bugis adalah lontrak. Disinilah semua kisah asal-usul, silsilah, hukum adat, dan kepercayaan ditulis. Salah satu lontrak paling terkenal adalah Sura Lagaligo, karya sastra yang lebih panjang dari epos Mahabharata, menceritakan kisah peradaban awal Bugis, dewa-dewa langit, dan keturunannya. Sura Galigo bahkan diakui UNESCO sebagai warisan dunia karena mengandung nilai sejarah dan spiritual yang luar biasa. Asal-usul manusia Bugis tidak lengkap tanpa memahami nilai siri, harga diri yang tak bisa ditawar. Nilai ini menjadi dasar semua tindakan orang Bugis, dari pernikahan, konflik, hingga diplomasi. Begitu juga dengan kewibawaan dan siri napace, kehormatan dan empati. Semua ini membentuk identitas spiritual dan sosial orang Bugis. Mereka tidak hanya turun dari langit, mereka diturunkan untuk menjaga nilai martabat dan semangat hidup sejati. Penelitian DNA menunjukkan bahwa masyarakat Bugis memiliki campuran gen Austronesia dan kemungkinan jejak gen dari migrasi awal manusia purba dari Asia Timur. Ini membuktikan bahwa asal-usul manusia Bugis adalah hasil dari pencampuran budaya dan genetika ribuan tahun. Tapi tetap saja, cerita mitologis Tumanurung menjadi identitas utama yang terus hidup hingga hari ini. Tumanurung bukan sekedar tokoh mitologis. Dalam budaya Bugis, konsep ini adalah fondasi struktur sosial. Di setiap kerajaan Bugis kuno, hampir selalu ada cerita tentang kemunculan Tumanurung sebagai penguasa pertama. Ia bukan raja yang dipilih oleh manusia, ia adalah simbol kekuasaan ilahiyah. Kedatangannya bukan hanya menandai awal pemerintahan,
tapi juga menyatukan rakyat dengan tatanan adat yang baru. Dalam masyarakat Bugis, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh darah atau kekuatan, tapi juga oleh legitimasi dari langit, oleh wahyu dan kesucian leluhur. Beberapa versi menyebutkan bahwa Tumanurung pertama muncul di Luwu, yang kemudian menjadi pusat penyebaran pemerintahan dan budaya Bugis, dan nama seperti Batara Guru, Wengili, Timo, dan Lagaligo menjadi tokoh-tokoh penting yang membentuk struktur awal masyarakat. Setelah Tumanurung mendirikan tatanan, muncul kerajaan-kerajaan besar yang menjadi pusat budaya Bugis: Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, dan Luwu. Masing-masing memiliki silsilah bangsawan yang dikaitkan dengan langit. Oleh sebab itu, hingga kini darah bangsawan Bugis dikenal sebagai anak Karaeng atau anak Patola, keturunan orang mulia. Mereka dianggap tidak hanya mulia karena darahnya, tapi juga karena tugasnya menjaga adat dan kehormatan masyarakat. Dan tahukah kamu, penyatuan antara kerajaan-kerajaan ini pernah dilakukan melalui perjanjian Telu Capak, yaitu Bone, Wajo, dan Sopeng. Mereka disebut Telum Pocoe, tiga pusat kekuatan Bugis yang berdiri di atas semangat persatuan, bukan penjajahan antar daerah. Sur Lagaligo bukan hanya karya sastra, ia adalah ensiklopedia jiwa orang Bugis. Ditulis dalam bentuk puisi epik, kisah ini mengandung ribuan halaman yang bercerita tentang penciptaan, perintah dewa-dewa, dan perjalanan keturunan Batara Guru. Karakter utamanya, Saweri Gading, adalah simbol keberanian, cinta, dan pengembaraan jiwa. Ia adalah putra Lagaligo yang menjelajah negeri-negeri jauh demi menuntaskan takdirnya. Banyak sejarawan menyebut bahwa Saweri Gading mencerminkan nilai-nilai ideal lelaki Bugis: tangguh, setia, dan tidak takut menghadapi badai, baik di laut maupun dalam hidup. Nasapo, dari cerita mitologi hingga temuan ilmiah, asal-usul manusia Bugis adalah kombinasi dari langit dan bumi, dari roh dan darah, dari mitos dan fakta. Kita adalah anak cucu pelaut, penjaga nilai, dan pewaris peradaban yang besar. Jangan pernah lupakan siapa dirimu dan dari mana kamu berasal. Kalau kamu orang Bugis atau tertarik dengan budaya Bugis, tulis di komentar, "Aku bangga jadi orang Bugis." Dan jangan lupa like, share, subscribe untuk terus menghidupkan kembali sejarah Nusantara. Hanya di Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam sejarah.